Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan murni yang terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen Klaim. Apa itu Pak, Kristen Klaim? Anda dengarkan sampai habis, jangan di skip untuk mendapatkan pengertian yang utuh mengenai apa itu Kristen Klaim. Begini, salah satu ciri teologi kemakmuran yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh tidak sedikit gereja adalah doa mengklaim janji Tuhan. Iya, katanya Tuhan sudah memberikan janjinya kepada umatnya. Tinggal kita klaim, maka Tuhan akan kasih. Kalau Anda nggak klaim, ya nggak dikasih Tuhan. Kira-kira gitulah. Itulah salah satu ciri praktek teologi kemakmuran yang saya katakan tadi, secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh tidak sedikit gereja yang menganut teologi kemakmuran, yaitu tadi doa mengklaim janji Tuhan. Biasanya secara tersamar teologi kemakmuran ini masuk melalui khotbah-khotbah yang banyak mengeksploitasi perjanjian lama. Oh, perjanjian lama salah Pak ya? Oh enggak, perjanjian lama itu betul, memang begitu. Tetapi harus Anda maklumi dan harus Anda ketahui bahwa perjanjian lama itu adalah, sebut saja, kisah atau yang kitab-kitab yang berisikan kebanyakan kehidupan orang-orang Israel, baik di zaman sebelum Taurat dan di zaman Taurat, dan keterikatan mereka dengan hukum Taurat. Ya, betul, kalau mereka taat, mereka dapat berkat. Kalau dia tidak taat, laknat. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak sedikit pendeta-pendeta yang masih secara harafiah mengajarkan ayat-ayat perjanjian lama itu sebagai standar hidup orang Kristen yang hidupnya di perjanjian baru. Ayat-ayat perjanjian lama itu untuk orang-orang Yahudi yang hidup di zaman perjanjian lama. Tetapi orang-orang Kristen yang sekarang hidup di perjanjian baru tidak terikat lagi dengan peraturan di perjanjian lama. Nantilah pelan-pelannya saya terangkan. Diterima dulu, ya. Nah, oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa standar kehidupan orang Yahudi atau Israel di perjanjian lama itu bisa dikenakan oleh umat di perjanjian baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, padahal konteksnya beda. Oke? Nah, ayat-ayat perjanjian lama banyak diajarkan di gereja-gereja untuk umat perjanjian baru tanpa memahami apa konteks ayat tersebut. Jadi setiap ayat di perjanjian lama ada konteksnya, tapi itu tidak diterangkan, cuma diambil secara harafiah, ya. Nah, oleh karena itu kemelencengan atau kesalahpahaman dari pemahaman atau penafsiran dari ayat-ayat perjanjian lama ini mengakibatkan orang Kristen tidak mengalami standar hidup umat perjanjian baru. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang Kristen yang hidup di perjanjian baru ini harus hidup sesuai standar hidup umat perjanjian baru, tidak lagi seperti umat perjanjian lama. Oke? Nah, dengan kata lain, orang-orang Kristen sudah seharusnya dan semestinya keluar dari pola kehidupan beragama orang Yahudi. Agama Yahudi sama agama Kristen beda. Loh, tapi kan Alkitabnya ada Pak perjanjian. Betul, tapi bukan kita mempraktekkan hukum-hukum yang ada di agama Yahudi. Misalnya kalau wanita haid
datang bulan tidak boleh ikut ibadah. Sekarang boleh ikut ibadah nggak? Boleh. Tapi pada zaman lalu nggak boleh. Itu yang saya maksud, tidak bisa dipakai begitu. Tapi kita harus belajar. Ternyata di perjanjian lama, wanita yang datang bulan tidak boleh ikut ibadah. Oke? Nah, jadi dengan kata lain kita harus keluar. Tapi ada hikmat-hikmat yang bisa kita pelajari dari perjanjian lama itu. Tapi bukan diterapkan plek begitu di umat perjanjian baru. Sudah mulai nangkap ya? Nah, oke. Oleh karena itu, umat perjanjian baru ini harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Bukan lagi hukum-hukum Taurat yang mengatur pakaian, makanan, dan lain-lain. Apa itu standar hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus? Yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang bisa Anda baca di Yohanes 4 ayat 24. Oke? Nah, masih banyak orang Kristen yang mementingkan kemasan dalam beribadah ketimbang menjalani kehidupan seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup. Tuhan Yesus maunya kita orang Kristen memperagakan kehidupan yang pernah dia peragakan ketika dia hidup. Oleh karena itu, arti Kristen adalah to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Oke? Nah, bangsa Israel itu menghormati Tuhan dengan upacara-upacara agama dan melakukan dan mentaati hukum Taurat. Oke, ada 613 aturan, bukan 10. 10 itu the Ten Commandment, 10 perintah Allah. Hukum Tauratnya ada 613. Apa aja itu, Pak? Nanti saya terangkan ya, pelan-pelan. Baru tahu ya ada 613. Ada di 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya. Oke? Jadi bukan cuma 10. 10 itu 10 perintah Allah, the Ten Commandment. Nah, mereka yang saya katakan tadi akan diberkati jika taat, dan akan terkutuk atau laknat jika mereka tidak taat. Mereka belum memiliki fasilitas keselamatan yang memampukan mereka untuk menghormati Tuhan secara ideal. Nah, bedanya dengan umat pilihan yang hidup di zaman perjanjian baru atau zaman anugerah ini, orang percaya diberikan kuasa untuk dimungkinkan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Oke, sehingga dalam segala sesuatunya yang dilakukan dapat sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, serta dapat memenuhi rencananya. Ini yang harusnya menjadi standar kehidupan umat perjanjian baru. Allah kita itu tidak mau dan tidak perlu pamer kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa orang-orang percaya menghadapi banyak aniaya. Ya, semua rasul matinya menyedihkan. Tidak punya uang banyak, tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan mewah. Bukan berarti saya berkata orang Kristen tidak boleh punya uang banyak. Bukan berarti saya bermaksud orang Kristen tidak boleh punya rumah mewah, tidak boleh punya kendaraan mewah. Tetapi bukan itulah tujuan hidup orang Kristen. Ya, rasul aja hidupnya sederhana gitu ya. Ya, tetapi juga bukan berarti Anda orang Kristen hidupnya harus sederhana seperti rasul. Bukan begitu juga. Tetapi intinya bukan materi yang harus menjadi standar hidup atau acuan atau tujuan hidup menjadi orang Kristen. Oke? Nah, sementara ya kita lihat di sejarah itu rasul-rasul itu pada matinya mengenaskan, dan Allah seakan-akan diam aja, didiemin dia mati gitu. Kan harusnya seperti perjanjian lama kan, mau dianiaya diluputkan. Bahkan orang yang mau menganiaya dibikin mati gitu. Seperti kisah-kisah perjanjian lama kan begitu ya. Ini enggak, rasulnya dimati, dibunuh, disalib terbalik, ya terbalik, ditombak. Enggak ditolong Tuhan tuh. Beda ya, kalau umat perjanjian baru, wah ini umat pilihanku, diluputkan, dijagai dari lidah api. Dan kita sering kan dengar cerita itu ya. Kisah Mesak, Sadrak, dan Abednego misalnya. Tapi tidak ada begitu di perjanjian baru. Baru tahu? Oke, kasihan deh lu coy. Ya. Nah, inilah contoh bahwa orang-orang percaya dianiaya ya,
dan pertolongan Allah secara fisik seakan-akan tidak hadir, tetapi tetap orang-orang Kristen ini mengampuni musuh-musuhnya. Ini yang luar biasa dari kehidupan orang percaya di Perjanjian Baru. Inilah peragaan yang luar biasa yang membuat mereka menjadi saksi di seluruh dunia untuk membuktikan kebenaran Tuhan Yesus. Ya, yaitu meneladani tindakan yang telah dilakukan Tuhan Yesus dan diperagakan dalam kehidupannya, ya, seperti yang kita bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Oke. Nah, bagi orang Kristen, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang Kristen akan terbebas sama sekali dari masalah. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen akan dijadikan kaya secara materi. Tuhan nggak pernah janji. Ya, jadi kalau Anda mau klaim janjinya, klaim yang mana? Klaim supaya Anda dijadikan orang kaya, ya kan? Klaim supaya Anda dibebaskan dari masalah. Tuhan nggak pernah janji. Jangan klaim-klaim dong, oke? Apalagi kalau Anda malas. Bagaimana Anda bisa jadi kaya secara materi, oke? Tuhan juga tidak pernah janji bahwa orang Kristen akan terbebas dari penyakit. Jadi jangan suka klaim-klaim, luputkan kami dari penyakit. Boleh sih mohon, cuman Tuhan nggak pernah bilang kok kamu tidak akan kena penyakit. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah janji orang Kristen selalu hidupnya sehat terus. Apalagi kalau dia makan tidak jaga kesehatan, makan sembarangan. Sakit. Oke? Nah, jadi tidak usah repot-repot dengan promosi-promosi yang masih dilakukan oleh sejumlah motivator bergelar pendeta di sejumlah gereja. Seperti, Tuhan baik, mari kita klaim janjinya. Janji yang mana, coy? Janji supaya punya rumah? Tuhan nggak pernah janji. Tuhan ingin memberkati Anda berlimpah-limpah. Amin. Nggak ada, coy. Nggak ada. Anda akan jadi umat pemenang. Iya, itu untuk umat Israel. Bukan Anda. Apalagi kalau Anda malas, bagaimana jadi umat pemenang? Anda akan jadi kepala bukan ekor. Kalau Anda rajin bekerja, bukan hanya sekedar doa. Anda menjadi kepala bukan ekor, itu janji kepada umat Israel. Contoh yang sudah digenapi kebanyakan institusi finansial di dunia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itulah menjadi kepala bukan ekor. Nah, mereka pun kerja rajin, giat, cerdas, baru jadi kepala bukan ekor. Kalau orang Yahudi yang malas juga nggak jadi kepala, ya kan? Kemudian alamilah kuasa dan mujizatnya yang akan menyelesaikan masalah ekonomi Anda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, itu nanti saya akan buat bahasan tersendiri. Ayat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Oke? Nah, Anda apakah sekarang masih menjadi Kristen yang suka klaim-klaim? Klaim janjinya. Klaim mobil ini akan menjadi milik Anda. Klaim rumah ini akan menjadi milik Anda. Masih? Kalau begitu, ya, Anda masih menjadi Kristen yang masih hidup seperti di Perjanjian Lama. Seakan-akan Tuhan masih hutang sama Anda. Ya, hutang sejumlah janji-janji muluk. Padahal Tuhan nggak pernah hutang janji-janji muluk. Come on. Sadarlah, Tuhan nggak pernah janji yang muluk-muluk dan yang enak-enak buat orang Kristen. Ya, jadi sadarlah ya. Jangan lagi kita menjadi Kristen klaim-klaim. Ya, astaga, padahal Tuhan tidak pernah janji demikian buat orang Kristen. Oke? Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Shalom.